Bungkus Naini, Bungkus selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi Esti, Jaya. Jaya, iya, 5 nama itu termasuk yang sudah Anda prediksi tidak ini, Bungkus? Yang ramai Iya, dibahas di berbagai jadi media ini? memang Mmm, betul, jadi memang kita sudah mendengar beredar nama-nama pelatih yang diperkirakan akan menjadi pengganti Patrick Kluivert di timnas Indonesia, dan menurut saya nama-nama itu memang memenuhi kriteria yang kita butuhkan untuk, menangani timnas ke depan ya. Kita butuh pelatih yang CV-nya bisa dibilang tidak diragukan lah, pernah berprestasi, pernah menangani tim-tim yang besar, dan dia juga punya, rekam jejak yang membuktikan bahwa dia sukses sebagai pelatih. Kemudian, dia juga memiliki profil yang cukup tinggi, karena kita tahu bahwa kalau untuk timnas itu, pelatih harus, memiliki profil yang tinggi karena dia akan berhadapan dengan pemain-pemain yang juga memiliki profil tinggi. Jadi kalau pelatih profilnya tidak cukup tinggi, respect dari pemain tentu tidak akan maksimal ya, dan itu akan mengganggu komunikasi antara pelatih dengan pemain. Tapi jangan lupa bahwa satu hal yang juga perlu dipikirkan bahwa pelatih itu juga kan pada dasarnya seorang, profesional yang bekerja untuk, federasi. Jadi artinya di sana ada hak dan kewajiban. Di situ kita harus berpikir secara rasional bahwa ekspektasi kita tentang pelatih harus dibatasi juga oleh kemampuan finansial federasi. Kita tentu kalau maunya pelatih-pelatih yang kita harapkan menangani timnas itu orang yang kelasnya mungkin tinggi gitu ya, profilnya tinggi, berprestasi, dan seterusnya gitu ya. Tapi tentu harus disesuaikan dengan kemampuan federasi. Apakah federasi mampu membayar kompensasi gaji yang dia inginkan, itu juga kan akan menjadi pertimbangan. mmm, Tapi kalau secara umum sih 5 nama yang sudah beredar di masyarakat, ada Timur Kapace, ada Boyan Hodak, ada Hal Grimson, termasuk ada nama Paulo Bento dan seterusnya, itu nama-nama yang memiliki kriteria yang cukup untuk menangani timnas Indonesia. oke. Sebenarnya apa sih yang paling mendesak harus dimiliki pelatih baru timnas Indonesia ini, Bungkus? Iya, yang pertama harus punya konsep yang jelas untuk, membangun timnas kita menuju Piala Dunia 2030. Karena terakhir kali kita ikut kualifikasi itu kan sudah merupakan pencapaian tertinggi yang pernah kita capai ya sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia. Kita sudah berjarak hanya sekitar 180 menit dari Piala Dunia. Mmm, Hanya 2 pertandingan, kalau 2 pertandingan itu kita menangkan, kita ke Piala Dunia gitu ya. Sayang memang ternyata kita tidak mampu lolos ke Piala Dunia, dan itu akan menjadi tantangan besarnya, karena tidak mungkin kita sekarang menetapkan target bagi pelatih baru ini hanya lolos ke Piala Asia, karena kita sudah lolos ke Piala Asia. Targetnya adalah bagaimana lolos ke Piala Dunia, bagaimana berprestasi di Piala Asia nanti. Makanya memang tantangannya cukup berat bagi pelatih baru ini, karena dia berada di situasi di mana standar kita sudah semakin tinggi. mmm, Walaupun peringkat kita ini masih masih tidak terlalu ideal ya, hanya 110-an. Tapi, ekspektasi masyarakat sudah sangat tinggi, karena pelatih sebelumnya berhasil membawa, tim ini lolos sampai ke fase yang cukup jauh di kualifikasi, sampai ke oke, putaran ketiga. siap. Bungkus ini, publik masih menunggu siapa saja sebenarnya nama-nama yang disebut oleh PSSI, ada 5 nama tersebut. Tapi menurut Anda, mengapa PSSI sangat tertutup soal nama-nama tersebut? Gini, yang namanya pelatih itu kan seperti yang saya bilang, Mmm, itu seorang pekerja profesional. Kalau dia masih terikat dengan, pekerjaannya sebagai pelatih di tempat lain, di mmm, klub atau di timnas, itu etikanya dia tidak boleh bicara tentang pekerjaan di tempat lain. oke, Makanya kalau nama-namanya ditutup rapat, mmm, itu karena nama-nama tersebut sekarang masih punya pekerjaan dengan timnya yang sekarang. mmm, Dan itu tentu ada etikanya. Dia harus mendapatkan izin dulu dari tempat dia bekerja saat ini, untuk bicara tentang masa depan dia, pekerjaan dia di tempat yang baru. Jadi memang, saya bisa pahami mengapa kita tidak membuka secara terang benderang nama-nama tersebut. Walaupun publik sudah tahu clue-nya tuh mengarah kepada siapa, karena ada persoalan etika di sini. Kecuali kalau pelatih yang dimaksud itu, pelatih yang saat ini tidak memiliki kontrak dengan, klub klub manapun gitu ya? atau Mmm,
tim yang lain seperti Timur Kapatse. Dia kan secara terbuka sudah mengatakan sudah pernah dihubungi oleh PSSI. Iya memang PSSI saya juga dengar sudah menghubungi meskipun belum tentu Timur Kapatse ini yang akan dipilih. Kan nanti semua akan ditentukan melalui proses wawancara, proses, kayak semacam nego antara keinginan si pelatih dengan kemampuan federasi. Nah itu nanti akan menjadi penentunya. Oke. Bungkus boleh kita kupas, kita ulik satu persatu ini, beberapa nama yang sempat banyak diperbincangkan. Postecoglou misalnya, yang membawa Tottenham juara Liga Eropa 2024, 2025, itu masuk radar juga ya? Iya, cuma memang Postecoglou ini akan menjadi cukup berat ya, Mhm, karena ini tipikal pelatih yang cara dia menangani tim cukup ini ya, cukup revolusioner gitu ya. Artinya dia seorang pelatih yang berani melakukan perubahan taktik, seorang pelatih yang juga cukup keras karakternya dan kadang-kadang dengan pemain juga menjadi tidak terlalu dekat ya karena sikapnya yang keras itu ya. oke. Karena emang dia biasa menangani tim-tim di level yang sangat tinggi. Saya juga khawatir untuk Angge ini problemnya nanti di, kemampuan finansial kita, karena dia sudah ada di level yang sangat tinggi ya. Mhm, Pernah menangani tim sekelas Hotspur itu kan artinya pasti value yang dia miliki itu di pasaran itu, di market itu akan sangat tinggi. Jadi meskipun kita berharap bahwa dia bersedia, meskipun mungkin dia juga nanti bersedia, nanti akan ada persoalan dengan, kemampuan finansial kita, mhm. yang belum tentu bisa memenuhi harapan dia. Oke, berat di, sisi itu ya, anggarannya nanti kita mampu atau Iya, tidak. Oke, betul. kemudian 5 nama versi Anda, siapa saja nih kira-kira? Iya, yang paling ramai sudah beredar kan Mhm, nomor satu ada Timur Kapatse. Saya iya, pikir dari sisi kemampuan finansial kita mampu ya, mhm, karena Timur Kapatse ini kan pernah menangani timnas Uzbekistan dan sama-sama berasal dari Asia. Kita beruntung kalau misalnya, ada kesesuaian ya, karena dia punya pemahaman tentang sepak bola Asia. Sehingga nanti kalau kita bersaing di Asia itu mungkin kita tidak akan terlalu kesulitan, karena dia sudah tahu lawan-lawan kita siapa saja. Dan yang kedua ada nama Boyan Hodak. Ini ya, pelatih yang juga sudah dikenal luas, berprestasi membawa Persib back to back. Nah, mungkin profilnya aja yang masih agak kurang tinggi untuk timnas, karena nanti kalau di timnas itu yang ditangani kan bukan pemain-pemain domestik, ada mhm, pemain dari Sassuolo, ada pemain dari negara-negara lain di Amerika, di Belanda, di Prancis, nah profilnya mungkin, agak sedikit kurang tinggi, meskipun dari segi kepelatihan, kemampuan dia sebagai pelatih kan sudah terbukti dengan membawa Persib 2 kali juara gitu ya. ya, Lalu ada Hallgrimsson, pelatih yang sekarang menangani Irlandia, ini profilnya sangat tinggi juga. mhm, Kemudian rekam jejaknya sebagai pelatih juga cukup baik. Nah problemnya mungkin, oke dia pernah menangani salah satu tim di Asia gitu ya, tapi dia tidak seluas pemahamannya tentang sepak bola Asia dibanding misalnya Boyan Hodak atau Kapatse. Nah, nanti tantangan yang berikutnya kan soal salary yang diinginkan dia, apakah sesuai dengan kemampuan federasi. mhm, Itu tantangan yang juga cukup berat bagi PSSI kalau mau mendatangkan Hallgrimsson. Di samping nanti soal waktu, apakah dia, mau lama di Indonesia, untuk melihat perkembangan sepak bola Indonesia, untuk memantau pemain. Kita sudah melihat bagaimana kasus Kluivert yang jarang sekali berada di Indonesia dan kemudian membuat dia tidak terlalu paham para pemain kita gitu ya. mhm, Nah, oke, yang berikutnya kita sudah mendengar nama Paulo Bento, ini juga pelatih berpengalaman menangani berbagai tim. Nah, ini juga profilnya sangat tinggi. Saya tidak yakin apakah kita punya kemampuan untuk, menyesuaikan kemampuan finansial kita dengan ekspektasi dia gitu ya. Walaupun kalau misalnya dia mau tentu akan sangat, membantu ya kualitas dan pengalaman dia dalam mengembangkan timnas. oke, Nama-nama yang lain yang sudah beredar, cukup banyak tapi, itulah nama-nama yang saat ini menurut saya profil kemudian, CV-nya, rekam jejaknya lebih, memungkinkan untuk membantu membawa, timnas ini lolos ke Piala Dunia. oke. Jadi, dari beberapa nama yang muncul kan pertimbangannya banyak nih PSSI ya, soal anggaran, Iya soal, betul. pemahaman mereka tentang bagaimana sepak bola kita, sepak bola Asia dan sebagainya. Tapi, justru kan sekarang posisinya begini nih bungkus, PSSI menyebut proses seleksi memasuki tahap akhir. Nah, apakah kemudian menurut Anda PSSI bisa objektif gitu ya, di tengah tekanan publik yang luar biasa termasuk kita nggak bisa lepas dari politik sepak bola kita ini bungkus? Iya, objektivitas itu sesuatu yang,
agak sulit ditemukan ya. Mmm, Karena pada dasarnya ketika kita membuat pilihan terhadap kandidat-kandidat, ujungnya nanti pada subjektivitas. Kita yakinnya kepada siapa gitu ya, ya. cocoknya kepada siapa, itu akan ada unsur subjektivitas yang lebih dominan ketimbang objektivitas. Makanya prosesnya yang harus benar. Nah, itu sebabnya saya termasuk orang yang tidak terlalu menekan, federasi dalam soal lambatnya rekrutmen pelatih ya. Mhm. Karena saya ingin kita belajar dari kesalahan dalam kasusnya Clifford ya. Terburu-buru hanya melihat orang berdasarkan nama besar dan akhirnya hasilnya kan tidak seperti yang kita harapkan. Jadi biarkan prosesnya sekarang berjalan dengan baik, rekrutmen dilakukan secara hati-hati, kemudian dilakukan wawancara untuk memastikan kesanggupan, kesediaan, dan konsepsi pelatih sebelum kita memutuskan. Cuma memang ada limit waktunya, jangan terlalu lama juga. Saya berharap Desember itu sudah tercapai kesepakatan dengan pelatih yang kita harapkan menjadi kandidat baru, pelatih pengganti Clifford, supaya kita punya waktu untuk persiapan menuju FIFA Matchday berikutnya, kalau nggak salah bulan Maret itu. Oke. Nah, kalau kemudian melihat tadi beberapa nama yang sudah Anda sebut dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing termasuk kondisi real yang dihadapi oleh PSSI soal anggaran dan sebagainya, maka kemungkinan-kemungkinan akan seperti apa ini bungkus? Kemungkinannya yang pertama, kita akan mendapatkan pelatih yang mungkin profilnya tidak terlalu tinggi, itu yang pertama. Mmm. Karena semakin tinggi profilnya, semakin tinggi salary-nya, itu yang pertama ya. Konsekuensinya Yang ya? kedua Oke. Mhm, betul, yang mhm, kedua mungkin kita akan mendapatkan pelatih yang punya, background Asia lebih kental dibanding Clifford gitu ya. Clifford tuh nggak punya background Asia kemarin kan. mhm. Kita akan mendapatkan pelatih yang kali ini punya background Asia lebih kental. Maksudnya background Asia bukan berarti dia dari Asia, tapi dia punya pengalaman, menangani tim-tim di benua Asia, entah itu timnas ataupun tim, yang berasal dari kompetisi liga. Itu kemungkinannya. Ya. Dan yang ketiga, kemungkinan besar pelatih itu saat ini memang sedang menangani tim yang sedang berkompetisi atau sedang terikat dalam sebuah kompetisi. Jadi itu tiga tiga clue yang mungkin akan membawa kita mengerucut kepada nama si pelatih. Oke. Dari 3 clue itu maka kira-kira siapa nama yang ada di benak Anda, bungkus? Nah, kalau saya menyebut namanya tidak etis nanti, Gitu ya? karena Oke. itu Mhm, baru akan dilakukan proses wawancara. mhm. Nah, itu yang saya pikir harus kita jaga juga, Oke. karena baru akan diwawancarai kandidatnya. Mhm. Nanti kalau sudah wawancara dan mereka sudah memaparkan programnya, baru kita bisa mengeksaminasi, menilai siapa yang paling layak. Baik. Oke, tapi siapapun nanti yang akan menjadi pelatih timnas, apa sih sebenarnya masalah mendasar timnas yang harus dibereskan ini oleh pelatih baru ini, Bungkus? Sebetulnya kalau timnas itu tidak terlalu banyak masalahnya ya, kita berada di situasi yang cukup kondusif timnas itu. Mhm. Kualitas pemain kita bagus, performa timnas kita bagus, dukungan masyarakat juga luar biasa. Yang banyak masalah itu malah liga loh. Tapi apapun kalau kita Mhm, bicara timnas, kita mhm, tentu berharap bahwa timnas kita ini terus bisa mengharumkan nama bangsa mhm. di kancah internasional. Yang kita butuhkan adalah seorang pelatih yang memiliki program dan konsep yang jelas. Itu yang sekarang ini kita butuhkan. Programnya apa untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia, konsep bermainnya seperti apa, apakah bermain dengan cara Belanda, bermain dengan cara Brasil, bermain dengan cara apa, dan itu dia bisa terjemahkan dengan baik dalam game plan yang ditampilkan dalam setiap pertandingan. Itu Oke, yang paling penting, konsep dan, program. apa ya, program yang jelas. Program yang jelas tuh misalnya seperti apa, Bungkus, gambarannya? Misalnya gini, dia menuju ke Piala Dunia 2030, Mmm, 2026 ini targetnya apa? Kan akan ada akan ada tahapan-tahapannya. 2026 programnya apa? Uji coba menghadapi siapa? Kita peringkat dari 110-an naik jadi berapa? 2027 kita ada Piala Asia, targetnya apa? Kita menuju ke sana uji cobanya lawan siapa? 2008 bagaimana? 2009 sampai akhirnya kita lolos melalui apa tuh? Apakah dia lolos melalui kualifikasi di fase grup langsung, atau lolos melalui putaran kedua, putaran ketiga, dia harus punya gambaran itu. Karena dengan cara begitu kita, mendapatkan impresi bahwa dia paham gitu. Tapi kalau dia gitu, programnya nggak jelas kan kita juga jadi khawatir, jangan-jangan dia nggak kenal nih sepak bola Asia. oke. Kalau soal konsepnya, konsep jelas seperti apa yang harusnya nanti dibawa oleh pelatih baru ini? Konsep itu gaya bermain. Mmm, Kemarin kan kita, punya pelatih dari Belanda, tentu gaya bermainnya, konsep bermainnya Belanda gitu ya. Nah, kalau konsep bermainnya Belanda itu kan bertumpu pada kemampuan misalnya pemain-pemain sayap.
Nah, kalau gitu dia akan fokus pada pengembangan pemain yang sudah ada. Kuatkah kita bermain dengan gaya bermain seperti yang dia inginkan? Mhm. Kalau enggak, dia butuh pemain seperti apa lagi? Jadi konsep itu nanti akan berimplikasi terhadap, kualitas dan kedalaman skuad. Nah, kualitas yang ada di tim sekarang apakah cukup untuk mengembangkan permainan dengan konsep yang dia punya? Nah, kalau enggak, dia mengincar siapa? Mmm, Siapa yang diharapkan bisa memperkuat tim? oke. Lalu bagaimana konsep dia untuk memanfaatkan pemain-pemain lokal? Jadi itu hal-hal yang terkait dengan konsep dan program yang dia harus punya jawabannya, karena itulah tugas pelatih timnas. Baik. Ini kita sebenarnya perlu nggak ada kayak misalnya riset total gitu ya, kalau kita melihat bagaimana timnas kita ini, karakter permainan yang jelas saat ini atau justru perlu riset total ini, Bungkus? Sebetulnya konsep atau gaya bermain itu cair ya, Mhm. artinya tidak mesti sebuah timnas itu monoton dengan gayanya. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan sepak bola Jepang ya. Jepang itu ketika mulai membangun kembali sepak bola Jepang itu kan sangat Brasil sentris gitu ya. Apa-apa berhasil gitu ya. Tapi kemudian Jepang menyadari bahwa mereka bukan Brasil, Mhm. mereka adalah Jepang. Makanya secara bertahap Jepang itu mengevolusi permainannya dari yang berorientasi kepada sangat Brasil menjadi lebih ke Jepang itu sendiri. Nah, kita juga mungkin akan seperti itu. Kita mungkin memang punya kultur sepak bola Belanda karena pernah dijajah oleh Belanda. Beberapa pemain kita juga berasal dari Belanda, tapi bukan berarti cara mainnya harus menjadi Belanda gitu. Iya. Karena memang kita punya, pemain-pemain lain yang juga bukan berasal dari Belanda. Mhm. Nah, itulah pentingnya pelatih punya konsep. Dia Mhm. konsepnya seperti apa, nanti dia sesuaikan pemainnya. Atau sebaliknya, dia lihat pemain yang sudah ada ini cukup bagus, dia sesuaikan, konsep bermain dia dengan materi yang sudah ada. Jadi pelatih itu punya 2 pilihan Mhm. sebetulnya. Mhm. Dia bawa konsep, dia tentukan pemainnya siapa, atau dia lihat pemain yang sudah ada, dianggap cukup bagus, dia sesuaikan konsepnya dia dengan materi yang ada. Nah, itu nanti kita bisa dengar dari pelatih pada saat dia presentasi, apa yang ingin dia lakukan. Baik, programnya jelas, konsepnya jelas, tapi yang juga perlu dijawab ini Bungkus, bagaimanapun siapapun nanti pelatihnya, kan harus menangani menghadapi tekanan publik dan ekspektasi nasional yang luar biasa. Seperti apa ini menjadi beban Iya, tersendiri bagi itu para pelatih ini? memang PR bagi pelatih di, negara 62 ya, itu yang cukup berat itu Mhm. Mhm. tantangannya ya. Ya. Di negara-negara lain biasanya tantangannya tidak seberat itu, tapi kalau di negara plus 62 ini pelatih harus, bijak juga bermedia sosial. Nah, itu makanya tadi saya bilang Ange Postecoglou itu mungkin salah satu tantangannya di situ. Mmm. Dia menghadapi pemain keras, apalagi nanti kalau keras menghadapi publik Ya. di media sosial, bisa clash terus nanti dia dengan publik. Jadi profilnya sangat tinggi, tapi Mhm. belum tentu cocok gitu ya. Ya. Jadi memang, inilah yang harus menjadi pertimbangan juga. Kita Mhm. butuh pelatih yang profilnya tinggi, tapi pada saat bersamaan juga mampu mengelola komunikasi publik dengan baik. Baik. Bungkus Naini, terima kasih waktunya bersama Pro3 pagi ini. Baik, Ya, Esti. kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya siapa gerangan yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Salam sehat selalu, Iya, selamat betul. berakhir pekan, sampai jumpa, salam olahraga. Iya, iya. Jaya. Demikian tadi pemerhati sepak bola tanah air, M. Kusnaini.